Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat tutorial series ya. Nanti kita akan bahas di beberapa tahap tentang framework Laravel. Ya, seperti kita tahu, framework itu kan berasal dari kata framework atau bingkai kerja. Framework di sini yang digunakan adalah framework PHP. Framework PHP lain selain Laravel itu ada yang namanya CodeIgniter, kemudian di versi 2 dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana membuat sebuah CRUD sederhana ya. CRUD itu berarti ada C-nya itu create, R-nya itu read, U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Yang kita akan gunakan kali ini adalah sistem informasi, bukan sistem informasi ya, tapi tabel barang ya, tabel barang yang simple aja, nggak usah banyak-banyak, tapi ada upload fotonya gitu, ada upload gambar barangnya. Nah, sekarang untuk memulai Laravel sendiri, kita memerlukan yang namanya Composer. Tapi kita bahas dulu ya, Laravel itu apa sih? Jadi Laravel itu adalah framework PHP, merupakan salah satu framework PHP yang digunakan untuk mendesain sistem informasi berbasis web. Tuh, jadi sebenarnya sih kalau udah dilihat di browser ya, kalau sudah terlihat di browser, misalkan ada sistem informasi perpustakaan, sistem informasi akademis, misalkan online, sistem e-learning, sistem informasi e-learning atau pembelajaran jarak jauh online, misalkan itu kadang suka nggak kelihatan ya, orang suka nggak peduli itu dibikinnya pakai apa gitu kan, baca pemrogramannya apa, PHP-nya natif atau yang sudah menggunakan objek, udah berbasis objek atau objek oriented programming, itu suka nggak kelihatan ya. Cuma untuk sisi developer atau kita yang baru belajar ya, ada beberapa tipe framework seperti yang akan kita coba kali ini adalah Laravel. Jadi seperti framework lainnya, Laravel juga menggunakan model MVC ya, model view controller, di mana di dalam framework itu dipisahkan antara mana yang sifatnya sebagai pemroses atau controller, mana yang digunakan untuk penyimpanan atau pembuatan query-query database atau model, kemudian di mana tempat untuk menyimpan desain-desain atau halaman-halaman tampilan PHP yang akan terlihat di browser atau disebut juga dengan view. Nah, sekarang kita akan langsung mulai. Terlebih dahulu kita akan coba menginstal yang namanya Composer. Jadi Composer adalah merupakan tools yang di dalamnya terdapat kumpulan library ya. Jadi kumpulan library. Jadi enaknya itu kalau misalkan kita install menggunakan Composer, jadi misalkan kita membutuhkan satu library atau library A, tetapi library A itu membutuhkan library B, library C, dan seterusnya. Nah, itu si Composer akan langsung mendownloadnya secara otomatis, jadi tidak perlu kayak kita install satu persatu. Itu misalkan kita menggunakan CodeIgniter ya, satu persatu. Kalau di sini enggak gitu. Dan syaratnya ya, ketika harus menjalankan atau membuat desain frameworknya, kita harus tetap menjalankan komposernya gitu dalam keadaan live ya, komposernya. Jadi menggunakan perintah PHP artisan solve-nya harus tetap jalan gitu. Nanti kita akan terbiasa menggunakan perintah PHP artisan. Oke, kita langsung coba install komposernya ya. Berarti kita akan langsung masuk ke browser. Di sini, nah, untuk bisa menginstal komposernya, kita ke halaman getcomposer.org. Get Composer. Kita taruh di sini. Saya paste. Nah, getcomposer.org. Jadi langsung kita ke menu download.
ada banyak cara untuk menginstal Composer atau download Composer. Bisa melalui command line seperti ini, php.r kemudian copy, atau bisa juga dengan download kemudian menjalankan Composer action-nya gitu. Nah, terserah kalau kalian sukanya yang mana. Untuk kalau nggak mau ribet, klik ini, download dan run setup action. Nah, nanti dia akan muncul jendela download. Silahkan disimpan, simpan lalu jalankan, install. Nah, di sini sudah selesai. Nanti dia akan install. Pilihnya install untuk semua user. Tuh. Nanti tinggal di next selesai. Gitu. Kita next. Kemudian nanti tentukan apa namanya. Di sini kan dia minta nih installation option, choose your installation type. Setup will install Composer to fix location for user. This include a control panel and uninstaller and is the recommended option. Click next to use it. Ini pilihnya developer mode atau tidak, di apa boleh di checklist boleh tidak. Take control and just install Composer and uninstalled will not be included. Kemudian next saja. Kemudian setting check, we need to check your PHP. Jadi untuk menginstal Composer sendiri, ini syaratnya kita harus mempunyai namanya php.exe. Berarti kita harus install XAMPP-nya dulu gitu. XAMPP-nya biasanya dia kalau Ravel itu berjalannya di versi 7 ke atas ya, tapi di sini saya versi yang 5,6 jalan sih gitu. Cuma nggak tahu ntar kalau misalnya udah bikin sistem permasian lengkap ya, tapi disarankan sih require-nya PHP-nya versi 7 ke atas, 7,2 ke atas gitu. Nah, choose the command line PHP do you want to use, nih di browse, lalu cari ke XAMPP. Kebetulan saya installnya di D ya, D XAMPP htdoc, kemudian XAMPP, kemudian PHP, kemudian di sini ada PHP-exe. XAMPP, PHP-exe. Udah di next. Tuh. Kemudian choose if you need to proxy. Kalau ingin menggunakan proxy, tinggal checklist lalu masukkan alamat proxy-nya. Kalau tidak, kosongkan, lalu di next. Lalu nanti ready to install. Setup will now ready to download, kemudian tinggal diinstal, kemudian tunggu prosesnya ya. Karena saya udah install, maka saya tidak perlu menginstal lagi. Oke, nanti kalau sudah diinstal, cara ngeceknya itu, ini kan notable install dir, file name segala macam, download channel, manual download. Ini ada versi-versinya. Nah, cara ngeceknya kalau apa namanya Composer itu sudah berhasil, kita bisa menggunakan command prompt. Ketik saja Windows, tekan Windows R, kemudian di searching sini bisa cmd. Ini nanti ada command prompt-nya, jalankan command prompt-nya. Nah, kita ketik Composer di mana saja sih sebenarnya. Nah, dia akan langsung membaca. Ketik saja Composer lalu enter. Nanti kalau Composer berhasil terinstall, maka munculnya seperti ini tuh. Ini Composernya versi 2.0.11. Ini baru saya install ya, 20. Oh, ini yang versi terbaru yang 24 Februari 2021. Jadi nanti kita bisa kita akan menggunakan bahkan lebih dari satu command prompt ya. Satu untuk ngodingnya, misalkan kayak ngebentuk apa namanya, mau bikin controller, kemudian mau bikin tabel, nanti kita pakai Composer gitu, ada perintah-perintahnya. Kemudian ada satu jendela lagi atau satu jendela command prompt lagi yang dia harus tetap jalan ketika kita ingin. Kan kalau di XAMPP biasa kan kalau kita mau pakai kode initer kan tinggal localhost saja langsung muncul ya, karena di control panelnya sudah ada. Kalau XAMPP itu kalau apa kode initer itu dia sudah kontrol panelnya sudah jalan, apa namanya Apache-nya sudah jalan, udah bisa jalan dia. Kalau di sini harus pakai Composer untuk menjalankan, pakai PHP Artisan gitu. Nah, baik, untuk instalasi Composer selesai. Kita
akan lanjut nanti di pertemuan selanjutnya untuk memulai membuat sebuah project dengan menggunakan Laravel. Terima kasih.